Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyimak, ya, sama-sama belajar, sama-sama mencari keberkahan daripada suatu ilmu yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Ikhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim yang mengacu kepada kitab yang biasa kita bahas setiap Kamis pagi hari, yaitu ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i, yang terakhir pembahasan kita sudah sampai pada penghujung makharijul huruf, ya. Meskipun belum habis semua, tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan cukup banyak, ya, atau hampir selesai, tinggal satu bagian lagi, ya, atau dua bagian, ya, sedikit. Yang seperti kita ketahui bahwa pembahasan kita masih di pelajaran tentang makharijul huruf, ya, makharijul huruf, dan kita juga sudah membahasnya bahwa makharijul huruf secara garis besar dibagi menjadi 5, ya. Bagian yang pertama adalah disebut dengan al-jauf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut, yang keluar daripadanya huruf-huruf mad, ya. Kemudian bagian kedua adalah bagian al-halq, ya, disebut dengan halq, yaitu tenggorokan itu sendiri, ya, yang keluar daripadanya ada 6 huruf, ya, karena di setiap atau tenggorokan itu sendiri terbagi lagi menjadi 3, ya, yaitu bagian pangkal, tengah, dan bagian paling atas, ya. Masing-masing daripada bagian tersebut mengeluarkan 2 huruf sehingga dijumlah menjadi 6 huruf. Ada huruf ha atau hamzah dan ha, ya, di bagian pangkal, kemudian di bagian tengah ada huruf ha dan ain, kemudian naik lagi di bagian paling atas tenggorokan ada huruf ghain dan kha, ya. Kemudian kita masuk, ya, setelah itu ke bagian yang ketiga daripada
makharijul huruf, yaitu di bagian al-lisan, ya. Bagian al-lisan seperti yang kita ketahui atau pernah kita singgung, ya, bahwa di makhraj al-lisan di bagian yang ketiga ini ya berurutan, ya, makhraj yang dikeluarkan berurutan sesuai dengan urutan lidah, ya, atau dimulai dari bagian belakang atau pangkal lidah, kemudian maju ke depan dan sampai yang terakhir. Di bagian pangkal lidah kita sudah membahasnya juga, ada huruf qaf dan kaf, ya. Kemudian maju ke tengah, lidah bagian tengah, di situ dikeluarkan 3 huruf, ya. Ada jim, shin dan juga ya, ya. Kemudian kita juga sudah membahas di bagian samping lidah, ya, atau sisi lidah atau tepi lidah, ya, dikeluarkan dari situ, terfokuskan di sisi lidahnya adalah huruf bod, ya, sudah kita bahas juga, ya. Kemudian maju ke depan, ya, di bagian sisi tersebut, ya, yaitu huruf lam, ya, dikeluarkan dari situ huruf lam, ya, sudah kita bahas juga. Maju lagi, ya, ke bagian depan lidah, ya, atau di bagian ujung lidah, ya, yang dari situ dikeluarkan huruf ra, ya. Kita juga sudah membahas cukup rinci, ya. Dan di tempat yang sama juga dikeluarkan huruf nun, ya, di taraful lisan, ya, meskipun gusi yang digunakan, ya, sedikit berbeda, ya, hanya sedikit saja yang berbeda, ya. Kemudian ada juga, ya, masih pembahasan di ujung lidah, dikeluarkan dari situ huruf ta, dal dan juga ta, ya, namun ditempelkan kepada perbatasan mungkin, ya, atau pangkal gigi seri, ya, dengan gusinya. Nah, di situ ditempelkannya yang berbeda, ya, meskipun yang digunakan tetap ujung lidah, ya. Dan pembahasan terakhir kita, ya, adalah bab atau makhraj daripada huruf dha, dzal dan juga ta, ya, atau masih ada kelewat afwan, ada huruf shafir, ya. Ada huruf shafir, ya, setelah huruf ta, dal dan juga ta, yaitu huruf sad, zai dan juga sin. Kita juga sudah membahasnya. Kemudian pembahasan terakhir kita, ya, adalah di akhir daripada pembahasan atau bagian lidah, ya, yaitu pembahasan huruf dha, dzal dan juga tha, ya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir daripada makhraj bagian yang ketiga, yaitu bagian lidah. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, ya, pembahasan makharijul huruf ini di bagian keempat, ya. Mudah-mudahan bisa habis sampai di bagian yang kelima, ya. Bagian yang keempat adalah pembahasan tentang huruf-huruf yang dikeluarkan dari asyafatan, ya, atau kedua bibir, ya. Syafatan di sini yang dimaksud adalah kedua bibir, ya, atas dan bawah tentunya, ya. Asyafatan ini bentuk marfu'nya, ya. Kalau dibuat satu dia akan menjadi syafatun, ya, atau asyafah. Nah, kalau syafatan berarti 2, ya. Ada alif dan nun yang menunjukkan mutsanna di situ, ya. Jadi ada 2 bibir di situ. Atau kita mungkin lebih sering dengar syafatain, ya. Syafatain itu bentuk nasabnya atau majrurnya, ya. Maka sama saja di situ yang dimaksud adalah kedua bibir, ya. Atau bentuknya di sini adalah mutsanna, ya, atau bentuk 2, ya, yang diartikan 2. Nah, ya, seperti yang kita ketahui atau kita bahas barusan, yang dimaksud dengan asyafatan adalah kedua bibir atas dan bawah, ya. Di sini dikeluarkan daripada kedua bibir ini ada beberapa huruf, ya, atau 4 huruf tepatnya, ya. Ada 4 huruf. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, makhraj atau huruf-huruf yang dikeluarkan dari asyafatan ini bisa kita katakan dibagi menjadi 2, ya. Dibagi menjadi 2, ya. 2 bagian tersebut, ya, yang dimaksud adalah bagian yang pertama
adalah makhraj yang hanya menggunakan satu bibir saja. Ya. Makhraj yang hanya menggunakan satu bibir saja. Dan bagian yang kedua adalah makhraj yang memang menggunakan kedua bibirnya, ya, atas dan bawah. Baik. Bisa kita lihat di sini, ya, di buku. Makhraj ini terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah hanya menggunakan bibir bagian bawah, ya. Hanya menggunakan bibir bagian bawah. Apa makhrajnya? Bibir bawah, ya. Kemudian ada di situ pelengkap bibir bawah bagian dalam. Nah, ini harusnya jadi perhatian, ya. Bibir bawah bagian dalam, ya. Wa min batni syafah, kalau kata Imam Ibnu Jazari, ya. Wa min batni syafah, dari bagian perut bibir, ya. Maksudnya bagian dalam bibir pada posisi menempel, ya, atau menempel pada dua gigi seri atas, ya. Atau ujung gigi seri atas, ya. Katakanlah gigi seri atas, ya. Nah, dikeluarkanlah dari situ huruf fa, ya. Ini bagi orang-orang barat, ya. Nah, sebagian, ya, memang ada yang tidak terlalu mahir dalam mengucapkan huruf, bukan tidak mahir, ya, tapi tidak tahu rata-rata, tidak tahu cara mengucapkan, atau mungkin juga malas, ya. F suaranya agak samar-samar, F aja mudah, ya, lebih jelas, ya, lebih saklek begitu. Ya, apapun alasannya, ya, ini tidak bisa dipraktekkan di bacaan Al-Qur'anul Karim, ya. Tidak boleh, ya. Bagi yang tidak berusaha, ya, maka tidak boleh, ya, mengucapkan huruf fa selain daripada makhrajnya. Kecuali sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak juga bisa, ya. Fattaqullaha mastata'tum, ya, mungkin. Baik. Ya. Huruf fa di sini, ya, sekali lagi kita lihat titik dikeluarkannya, ya. Titik dikeluarkan huruf fa tersebut, ya, atau titik makhrajnya adalah bibir bawah, ya, yang digunakan adalah bibir bawah bagian dalam, ya. Bagian dalam, ingat bagian dalamnya, ya. Ditempelkan kepada dua gigi seri atas, ya. Jadi bagian dalam, ya, bagian yang paling lunak mungkin, ya, atau bagian yang basah. Nah, ini lebih mudahnya, ya. Bibir bagian yang basahnya, ya. Nah, biasanya ada bagian basah dan bagian yang kering, ya. Kalau agak keluar atau lebih keluar, lebih kering lagi biasanya, ya. Nah, itu yang digunakan untuk mengucapkan huruf fa, ya. Jadi bibir bawah bagian dalam ditempelkan kepada dua gigi seri atas. Ini cara pengucapan huruf fa, ya. Maka jangan, ya, atau siapa saja yang ingin mengucapkan huruf fa dengan benar, ya, maka lihatlah, ya, makhrajnya. Lihatlah definisi daripada titik dikeluarkan atau makhraj huruf fa ini, ya. Nah, kalau masih ada yang pak begitu, berarti yang digunakan memang kedua bibirnya, ya. Kedua bibirnya, ya. Jadi tidak dia tempelkan si bibir bagian bawah itu kepada gigi seri atas, tapi kepada bibir atas, ya. Makanya yang ditempelkan sekali lagi adalah apa? Bibir bawah dengan gusi atau gigi seri atas, ya. Yaitu titik dikeluarkannya huruf fa, ya. Titik dikeluarkannya huruf fa. Ya, adapun cara pengucapannya insyaallah sama, ya. Seperti di bahasa Indonesia huruf F, ya. Huruf F, atau bahkan kita punya dua huruf, ya, di bahasa Indonesia yang berkaitan atau hampir atau dikatakan sama dengan huruf fa dalam bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab, ya, yaitu huruf V dan F, ya. V dan F, ya. F itu yang ini, ya. Yang gini.
yang berdiri ya. Kalau ini V ya atau V ya, mungkin lebih jelasnya. Sebenarnya V ya bahasanya. F dan V ya. Nah, sama kurang lebih pengucapannya ya. Insyaallah mudah ya pengucapannya. Tidak perlu dibahas terlalu rinci ya. Nanti insyaallah di sifat akan kita coba perinci ya. Ya, itulah kurang lebih ya tata cara atau pengucapan huruf F ya. F, 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 F. Hembuskan udaranya ya. Karena kedua titik makhraj ya atau kedua sisi makhraj bersandar tidak terlalu kuat ya. Tidak terlalu kuat. Selain itu juga memang tidak tertutup ya, tidak tertutup atau tidak menutupi untuk lewatnya udara yang berhembus ya. Af, fa, fi, fu, af ya. Af. Sekali lagi bibir bagian dalam ya, jangan bagian luar sehingga bunyinya af begini karagok ya sebetulnya. Kalau kita balem ya atau mingkem, nah itu biasanya gigi sudah nempel ya di bibir bagian bawah. Nah di situ ya af kita tempelkan dengan menjauhkan bibir bagian atas ya dari bibir bawah. Itu kurang lebih cara pengucapan huruf fa ya. Mudah insyaallah. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua dari makhraj asy-syafatan ya. Yaitu ada 3 huruf yang dikeluarkan atau yang menggunakan kedua bibir ya. Ada 3 huruf yang menggunakan kedua bibir ya. Bibir bagian atas dan bawah. Di situ ada 3 huruf yang menggunakan kedua bibir atas dan bawah ya. Yaitu huruf ba, mim dan waw ya. Namun bunyinya beda ya, berbeda karena cara mengucapkannya ya. Meskipun satu titik di makhraj yang sama ya, tapi cara mengucapkan atau cara mengeluarkan huruf-huruf tersebut berbeda sehingga bunyinya pun akan berbeda ya. Baik, adapun huruf ba ya, cara pengucapannya adalah ya atau titik dikeluarkannya ya, makhrajnya adalah bertemunya antara kedua bibir ya, atas dan bawah dalam keadaan tertutup ya. Nah ini harus betul-betul diperhatikan ya, karena kita ya meskipun terkadang kita sudah bisa mengucapkannya, namun secara definisi terkadang kita perlu mengetahui ya, biar supaya bisa menjelaskan kepada orang lain ya. Nah, secara definisi adalah pengucapan huruf ba bertemunya antara kedua bibir ya, atas dan bawah dalam keadaan tertutup. Nah, ini betul-betul tertutup rapat ya. Dan kedua bibir di kedua sisi makhraj memang dirapatkan cukup kuat ya, secara kuat sehingga betul-betul tidak ada udara yang melewati ya. Tidak ada udara yang lewat ketika menutup kedua bibir ya, ketika pengucapan huruf ba ini. Kalau kita mau mengucapkan huruf ba ya, ab tanpa qalqalah terlebih dahulu ya. Jadi betul-betul mati ya, betul-betul tidak ada udara ketika kedua sisi makhraj dipertemukan ya. Nah, kemudian untuk cara pengucapannya kita berharakat ya, maka dirapatkan kedua bibir tersebut secara kuat memang ya. Nah, kemudian dilepaskan baru terdengarlah suara ba yang cukup nyaring ya. Ba ya. Ba bu bi ya. Ba bu bi ab ib ub. Kurang lebih seperti itu cara pengucapan huruf ba. Ini juga insyaallah mudah ya secara pengucapan, karena kita juga punya di bahasa kita huruf B ya. Pengucapannya sama persis ya. Baik, itulah definisinya ya. Nah, kita ingin diperhatikan di bagian definisinya ya, betul-betul diperhatikan.
biar supaya mengetahui perbedaan antara huruf-huruf yang dikeluarkan dari satu makhraj ya. Baik, kita lihat huruf yang kedua ya, yaitu huruf mim ya. Yaitu huruf mim. Apa definisi daripada makhrajnya ya? Di sini tertulis bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup. Nah, ini sama ya dengan makhraj atau definisi makhraj huruf ba ya, bisa dilihat di atas ya, sama persis ya. Sama persis. Bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup. Namun ya, di sini setelahnya ada penjelasan tambahan ya. Dengan disertai dengan gunnah ya. Disertai dengan gunnah yang keluar dari khayshum. Nah, inilah makhraj daripada huruf mim ya. Bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup. Di sini masih sama dengan huruf ba ya definisinya. Tapi apa? Dijelaskan ya, ada tambahan di situ, disertai dengan gunnah ya, yang dikeluarkan dari khayshum. Nah, sekarang ini jadi pertanyaan, apa itu gunnah? Ya. Nah, jadi pertanyaan tentu saja. Apa itu gunnah, apa itu khayshum ya? Nah, meskipun ya sudah ada di bawah itu ya, penjelasannya sudah ada di bawah sebetulnya ya. Atau apa definisinya ada di bawah ya, meskipun tidak betul-betul terjelaskan ya. Baik, mau tidak mau akhirnya kita harus apa? Membahas bagian yang kelima ya. Mau tidak mau, karena memang harus dijelaskan sekalian saja ya. Sekalian karena memang tidak panjang juga atau tidak banyak yang perlu dibahas. Baik. Ya, ketika kita membahas atau ketika kita berbicara tentang makhraj huruf mim, maka tentu saja kita harus berurusan dengan gunnah. Ya. Harus berurusan dengan gunnah, ya. Nah, perlu diketahui bahwa gunnah yang dimaksud di sini adalah disebut dengan gunnah asliyah. Ya. Gunnah asli. Gunnah yang betul-betul asli ya. Gunnah hakiki ya, tapi tidak ada gunnah hakiki ya. Tapi gunnah yang dimaksud adalah gunnah asli. Ada gunnah yang bukan asli ya. Namanya gunnah apa? Gunnah maddiyah ya, atau ada istilah lain mungkin nanti. Nah, gunnah asliyah yang dimaksud adalah gunnah yang keluar ketika mengucapkan huruf nun dan mim ya, dalam keadaan izhar atau ketika berharakat. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan gunnah asliyah ya. Jadi atau secara definisi ya, secara definisi gunnah tersebut adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Ya. Suara yang keluar dari khayshum ya. Khayshum adalah apa? Pangkal hidung atau rongga hidung. Ya. Ini secara definisi aja ya. Gunnah adalah apa? Tadi apa? Suara yang keluar dari khayshum. Ya. Mudahnya seperti itu, atau singkatnya seperti itu. Nah, ada gunnah yang dipanjangkan seperti ketika ikhfa ya, atau ketika nun sukun atau mim sukun diidghamkan misalnya ya. Maka di situ pun ada gunnah. Nah, ini gunnah lain lagi. Ya. Ini gunnah lain lagi ya. Gunnah yang dipanjangkan ini bukan lain dengan gunnah asliyah tadi. Kalau gunnah asliyah tadi apa? Yang keluar ketika pengucapan huruf nun dan mim ketika berharakat atau ketika sukun yang diizharkan. Ya. An'amta alaihim. Nah, di situ disebut dengan gunnah asliyah ya, atau naninu mamimu, ada gunnah pasti ya. Ketika pengucapan huruf nun dan mim, setiap pengucapan huruf nun dan mim ya, pasti ada gunnah, pasti disertai dengan sifat gunnah ya. Entah itu gunnah asliyah ataupun gunnah yang dipanjangkan tadi. Ya. Nah,
Itulah yang dimaksud dengan ghunnah ya. Oleh karenanya ya, setiap pengucapan huruf mim ya, maka pasti disertai dengan ghunnah. Dan itulah ghunnah yang dimaksud dengan ghunnah apa? Asliyah ya. Ghunnah asliyah yaitu ghunnah yang keluar hanya sejenak saja ya. Hanya sebentar saja, tidak dipanjangkan ya. Intinya tidak dipanjangkan. Ghunnah yang tidak dipanjangkan ya, ghunnah asliyah. Na, ni, nu, ma, mi, mu ya, ma. Nah, ketika amnya itulah ya yang disebut dengan ghunnah asliyah. Kalau tidak salah kita sudah pernah bahas ya di makhraj nun ya. Sedikit kita singgung ya. Baik, kita ulangi ya. Makhraj daripada pengucapan huruf mim adalah bertemunya antara kedua bibir ya dalam keadaan tertutup ya. Masih sama dengan pengucapan huruf ba ya. Tapi bedanya adalah apa? Pengucapan huruf mim disertai dengan ghunnah ya. Disertai dengan ghunnah yang dikeluarkan dari khayshum ya. Atau yang keluar dari khayshum. Khayshum tentu saja tadi kita sudah sampaikan ya, adalah pangkal hidung ya. Pangkal hidung atau rongga hidung ya. Itu yang disebut dengan khayshum. Baik, itulah pengucapan huruf mim ya. Pengucapan huruf mim. Namun pernah kita bahas juga ya pengucapan huruf mim ya yang memiliki sifat ghunnah asliyah ya. Sama seperti ketika kita mengucapkan huruf nun. Mengucapkan huruf nun sama ya. Sama dari segi apa? Ya. Sama dari segi sifat ghunnahnya ya. Jadi kalau kita masih ingat ya dalam pembahasan makhraj huruf nun ada dua bagian makhraj ya. Yaitu yang pertama bagian apa? Bibir ya. Bagian lidah atau bibir, kalau di nun bagian lidah, kalau di mim bagian bibir ya, karena makhrajnya memang di bibir. Bagian yang kedua adalah di bagian khayshum ya, kalau masih ingat ya. Nah, maka sifat ghunnah ya digunakan atau berfungsi ya hanya ketika kedua sisi makhraj dipertemukan atau menempel ya. Dan ketika kedua sisi makhraj ini sudah tidak menempel, maka sifat ghunnahnya sudah tidak ada ya. Terkhusus ini paling sering didapatkan atau dijumpai ya ketika dimadkan ya. Huruf nun dan mim ini dimadkan, maka huruf madnya terkadang kita jumpai apa? Masih ada sifat ghunnahnya. Na, ni, nu. Nah, ini ghunnahnya jangan dibawa ya. Ghunnah itu muncul hanya ketika apa? Kedua sisi makhraj dipertemukan ya. Kalau huruf nun ya, ujung lidah yang ditemukan atau yang ditempelkan kepada gusi gigi seri atas ya, hanya ketika itu saja ya. Nah, ketika terlepas antara kedua sisi makhrajnya maka sifat ghunnahnya sudah tidak ada. Begitu juga dengan huruf mim ya. Yang dipertemukan adalah kedua bibir ya. Sifat ghunnahnya muncul hanya ketika kedua bibir ini menempel. Ya, sehingga ketika kedua bibir ini sudah tidak menempel lagi, maka sifat ghunnahnya sudah hilang ya. Sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak muncul lagi. Harus murni dari jauf ya. Tidak boleh khayshumnya ikut berperan juga ya. Masih ada ghunnahnya. Tidak bolehkan ya kalau kita mau membaca dengan baik dan benar, seperti itu aturannya ya, khususnya ketika dimadkan tadi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini apa? Detektornya ya, dengan ditutup hidungnya ketika huruf mim dan nun digunnahkan atau dipanjangkan, dimadkan, maka untuk menguji di situ ada sifat ghunnah atau tidak, silahkan ditutup hidungnya ya. Kalau suaranya berubah ya, ada tekanan dari dalam hidung, nah maka itu bisa dikatakan si ghunnahnya masih mengikuti, menyertai. Maka ini diperbaiki ya. Harus murni dari jauf ketika huruf nun atau mim dimadkan atau dipanjangkan cara membacanya ya. Ma, mi,
mu. Tidak ada bedanya. Kalau sudah benar pengucapan huruf mim atau nun yang dimadkan, ya, maka suaranya tidak akan berubah ketika lubang hidungnya ditutup. Ya. Ini cukup penting ya. Ini tidak dibahas secara terperinci di dalam kitab, maka kita harapkan bisa ada catatan antum ya. Bisa ada catatan ya. Kalau nanti perlu menjelaskan atau secara praktek mungkin terlupakan ya atau terluput. Biasanya kadang kita lupa juga ya. Secara praktek ternyata hidungnya masih berfungsi ya atau khayshumnya masih diikut sertakan ketika dimadkan. Maka ini butuh latihan bagi yang belum terbiasa. Baik. Kita masuk kepada huruf yang ketiga ya yang menggunakan kedua bibir ya, yaitu huruf waw ya. Huruf waw ya. Adapun cara menggunakannya ya atau cara mengucapkannya ya, adalah kedua bibir dimonyongkan ya. Nah, ini cara mengucapkan huruf waw. Kedua bibir memang dimonyongkan ya. Apapun yang terjadi, huruf waw pasti memonyongkan kedua bibir. Ya. Dimonyongkan dengan membuka sedikit celah ya. Dimonyongkan ke depan ya. Dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah. Ya, jadi tidak merapat, tidak balem ya, tidak merapat antara kedua bibir tetapi memberikan celah ya, sedikit celah. Wa ya. Itulah pengucapan huruf waw ya. Insyaallah mudah juga ya karena kita juga punya huruf w ya, sama ya. Namun huruf w yang vokalnya adalah a, i, u mungkin ya, bukan pakai e ya. Nah, insyaallah mudah ya pengucapan huruf waw, dan huruf waw ya dimonyongkan hanya ketika di awal saja ya. Selain berharakat dhammah maka di awal saja ya. Adapun ketika dipanjangkan ya maka jangan dibiarkan di depan terus ya kedua bibirnya. Wa ya, jangan begitu ya. Tapi wa. Ditarik lagi ya ketika di fathahkan atau dikasrohkan. Wi ya. Wu. Ini baru ya. Wu baru ketika didhammahkan atau dimadkan maka memang diharuskan untuk dimonyongkan. Ya, itu insyaallah sudah mudah ya pengucapannya. Wa, wi, wu, au, awwa, awwi, awwu dan seterusnya ya. Baik. Itu pengucapan huruf waw ya. Sekarang kita sekalian tadi kita sudah singgung sedikit ya. Masuk kepada makhraj yang kelima yaitu al-khayshum ya. Masuk makhraj yang kelima yaitu al-khayshum sedikit saja karena kita sudah terangkan sedikit tadi ya. Khayshum al-khayshum yang dimaksud adalah ya tadi kita sudah bahas yaitu pangkal hidung ya. Pangkal hidung atau rongga hidung bisa ya, lorong kosong yang ada di dalam hidung ya. Tapi lebih tepatnya adalah pangkal hidung ya. Pangkal hidung. Nah, apa yang dimaksud atau apa yang keluar dari pangkal hidung itu ya? Yang keluar dari pangkal hidung adalah apa? Ghunnah. Nah, adalah ghunnah ya, atau sifat ghunnah. Pangkal hidung bagian atas tempat keluarnya seluruh bunyi atau suara ghunnah. Nah, makanya kita tadi sudah membahas ghunnah ya. Nah, di situ ada catatan ya. Kebetulan ada catatan tambahan ya, meskipun bahasa Arab sebagiannya, tapi ada yang tulisan bahasa Indonesia ya. Kurang jelas juga ya. Baik. Ya. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan ya, atau pertanyaan muncul ya. Ini kan sedang membahas tentang apa? Makharijul huruf. Ya. Ini sedang membahas tentang makharijul huruf. Emang ghunnah ini huruf atau apa? Ya. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan bisa jadi ya. Ghunnah ini huruf atau apa ya? Kok digabungkan dengan apa?
pembahasan makharijul huruf ya, tempat dikeluarkannya huruf-huruf. Nah, di situ ada bocoran tuh di situ ya. Apa yang dimaksud dengan gunnah ya? Nah, yang dimaksud dengan gunnah tadi adalah gunnah asliyah tadi ya. Ya. Gunnah yang dimaksud di sini adalah gunnah asliyah tadi. Gunnah asliyah itu apa? Ya. Gunnah yang senantiasa menyertai huruf mim dan nun ketika kapan? Ketika huruf mim dan nun berharakat atau ketika sukun yang diizharkan ya. Atau mudahnya adalah di situ apa? Definisi daripada gunnah ya, definisi yang lain adalah huruf yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, huruf gunnah disebut juga dengan huruf, tapi apa? Huruf yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Tapi dia adalah huruf yang senantiasa menyertai huruf mim dan nun atau merupakan bagian dari huruf nun dan mim. Nah, ini yang dimaksud dengan gunnah asliyah ya, yaitu gunnah yang bukan yang dipanjangkan ya. Ketika ikhfa bukan ya. Bukan gunnah itu yang dimaksud ya. Tapi gunnah asliyah ini ya yang dimaksud. Meskipun ya gunnah yang dipanjangkan juga keluar dari khayshum ya. Meskipun gunnah yang panjang juga keluar dari khayshum. Namun gunnah yang dalam pembahasan makharijul huruf di sini adalah gunnah asliyah tadi ya. Baik, inilah pembahasan tentang khayshum ya. Singkat karena tadi sudah kita jelaskan sedikit ya. Di sini ada definisi yang lain juga ya, yaitu sautun lahu ranin fil khayshum ya. Suara yang memiliki bunyi ya. Suara kan punya bunyi ya. Bunyi apa ya? Bunyi dengung lah bahasa kita ya. Suara yang memiliki dengung ya, bunyi dengung. Bunyi yang tidak jelas ya, suara nikmat ya, sebagian mengucapkan atau mendefinisikan seperti itu ya. Ya, itulah kurang lebih ya pembahasan tentang gunnah. Insyaallah bisa difahami ya, atau di bahasa kita dengung lah ya. Biasanya di bahasa buku tajwid lama itu dibahasakan dengan dengung ya, meskipun sampai sekarang juga masih digunakan istilah tersebut ya, sah-sah saja dan tidak salah, sama sekali tidak salah ya. Gunnah dibahasakan dengan dengung ya, kalau kita suka dengar. Baik, itulah mungkin ya materi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang seluruh makharijul huruf ya, atau tempat dikeluarkannya huruf-huruf hijaiyah ya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan ya pertemuan selanjutnya di bab lanjutan ya, yaitu tentang sifatul huruf ya. Demikian yang bisa disampaikan ya secara materi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan dengan maksimal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Syukron jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat atau materi yang disampaikan. Dan selanjutnya kita akan masuki sesi talaki dari pembacaan surah Al-Kautsar. Untuk itu kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, kita masuk kepada sesi tilawah mungkin ya. Tilawah yaitu membaca atau bacaan surat-surat pendek ya. Yang pada pertemuan lalu kita sudah mencoba pelajari cara membaca dalam surat Al-Kafirun mungkin ya. Surat Al-Kafirun. Maka kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini di surat Al-Kautsar. Ya. Di surat Al-Kautsar. Ini surat Al-Kautsar mungkin tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu panjang ya. Mudah-mudahan bisa maksimal ya. Baik,
pertama-tama seperti biasa ya, mungkin silahkan disimak terlebih dahulu ya. Kalau bisa ikuti juga nggak masalah ya, ikuti dengan semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, diperhatikan terlebih dahulu. Baik, silahkan bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Taib. Ya, kita bahas ya terlebih dahulu. Mungkin yang bisa jadi catatan di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah perhatikan di setiap gunnah yang terdapat pada huruf nun yang ditasydidkan atau diidghamkan ya. Nah, di sini ada yang pertama inna ya, jangan dilangsungkan inna la, tapi memang dipanjangkan, gunnah yang memang dipanjangkan ya. Gunnahnya ditahan agak lama ya. Dan ini termasuk gunnah yang akmal matakun ya, gunnah yang paling sempurna, disebut dengan gunnah yang paling sempurna. Ditahan terlebih dahulu. Kemudian di sini ya huruf nun dimadkan ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa huruf nun ketika dimadkan maka madnya ya selama dipanjangkan ya, huruf nun ini selama dipanjangkan tidak boleh ada khayshum lagi yang ikut ya, atau tidak boleh ada gunnah lagi. Gunnahnya tetap mengikuti ini. Sekali lagi kita sampaikan jangan sampai terjadi ya. Ingat ya, di pembahasan makharijul huruf yang pertama bahwa huruf-huruf mad dikeluarkan dari mana? Dari al-jauf ya. Jangan dilempar atau jangan dibelokkan kepada khayshum ya. Inna ya. Dan di sini mad adalah mad jaiz ya. Bisa dibaca 2 harakat atau 4 harakat ya. 4 sampai 5 harakat boleh ya. Nah, tapi untuk kali ini kita untuk perbaikan bacaan ya atau praktek bacaan kita coba panjangkan saja ya, sehingga kita ambil yang 4 harakat ya, boleh ya. Kemudian setelahnya ada huruf hamzah ya, setelah mad ada huruf hamzah. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Huruf hamzah yang setelahnya juga bertemu dengan huruf ain ya. 2 huruf ini dikeluarkan dari al-halq ya, yang cukup berdekatan makhrajnya sehingga ya terkadang orang bisa
tidak maksimal dalam pengucapan kedua huruf ini. Huruf hamzah di sini memiliki sifat jahr, ya, juga memiliki sifat syiddah, ya, sehingga ketika dikeluarkan atau diucapkan akan mengeluarkan suara yang betul-betul jelas, ya, betul-betul kuat secara karakter dan terdengar jelas. Jangan sampai terdengar samar, ya, atau tidak jelas huruf hamzah ini. Seperti misalnya contoh yang salah, ya, inna a'toina, a'toina. Hamzahnya tidak jelas, tapi inna a'toina, ya. Hamzahnya harus betul-betul jelas, ya. Ini terkadang luput, ya, sifat syiddahnya, ya, terluput ketika pengucapan huruf hamzah yang setelahnya huruf ain atau dimadkan, ya, seperti itu. Baik, maka di sini harus diperhatikan. Kemudian perhatikan juga huruf ain yang disukunkan, ya. Huruf ain yang disukunkan, ya, sekali lagi huruf ain ditempelkan, ya, bagian tengah tenggorokannya secara lunak, ya. Sehingga masih ada suara yang keluar di situ, ya. Meskipun tidak terlalu lama, ya, suaranya, tapi tetap masih ada. Jangan diputus mati, ya. Tidak mati, ya. Atau malah mantul, tidak juga, ya. Tidak dipantulkan juga, ya. Tapi ditempelkan secara lunak sehingga masih ada suara yang keluar dan jangan terlalu buru-buru untuk melepaskan, ya. Itu yang biasanya menjadikan suara ain atau huruf-huruf yang lainnya terdengar mantul, ya. Jadi dibaca secara perlahan saja. A'toina. Baik. Kemudian perhatikan juga, ya, sisa-sisa hurufnya mungkin hanya sekedar pengucapan kesempurnaan sifatnya saja, ya. Nanti kita coba koreksikan, antum perhatikan saja. Ya, yang jadi perhatian mungkin di bagian huruf ra, ya. Karena setiap akhir daripada ayat di surat ini diakhiri dengan huruf ra, ya. Di sini kebetulan kita bertemu dengan huruf ra yang sukun, yang kondisinya ditebalkan semuanya, ya. Ketiga ayatnya ditebalkan semua, maka kita harap bisa ditebalkan memang, ya. Betul-betul ditebalkan. Kal kautsar wanhar, ya. Abtar, tar, ya. Kautsar, thar, ya, seperti itu, ya, ditebalkan. Jangan cuman lempeng kautsar, ya, kautsar, tidak begitu, ya, tapi thar, ya, dicoba untuk menebalkan suara daripada huruf ra-nya. Baik. Silakan bisa diikuti. Inna a'tainakal kautsar. Ya, perhatikan, ya. A'tainaka. Nah, di situ nunnya ada madnya, ya. Dipanjangkan 2 harakat, ya. Jadi terdengar agak bentrok, ya. Antara kurang kompak tadi, antara dimadkan dengan tidak, ya. Maka perhatikan. Baik. Kemudian ayat yang kedua, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, perhatikan, ya, meskipun sudah hafal, ya, kita harap bisa dibaca terlebih dahulu, atau mungkin yang belum hafal, ya, atau samar-samar belum yakin dengan hafalannya, kita harapkan nanti yang menyetorkan bacaan bisa melihat mushaf saja, ya. Terkadang huruf lam yang pertama di sini dipanjangkan, ya, fasalli li rabbika, ya. Tidak jarang kita dengar seperti itu, maka dibaca saja, ya. Nah, di sini bertemu dengan huruf fa, ya, kita sudah bahas, ya, fa pengucapannya sudah kita jelaskan tadi secara makhraj ataupun secara pengucapan. Fasalli, sa. Huruf sa juga diperhatikan, ya, ditebalkan, ya. Yang ingin kita sampaikan adalah fa-nya ditipiskan, ya. Jangan terburu atau
terbawa ketebalan huruf shad ya. Foso, 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 fo ya, seperti fo ya, tanpa disadari ya. Kadang kita tanpa sadar mengucapkan huruf fa seperti itu. Tapi fasolli, fa difathahkan terlebih dahulu, betul-betul fathah dan tipis ya. Fasolli li rabbika dan seterusnya ya. Ya. Kemudian jadi perhatian juga ya. Mungkin di kalimat terakhir ya, atau kata terakhir ya. Wanhar ya, wanhar. Nah, di sini huruf nun yang diizharkan. Nun sukun yang diizharkan, sehingga gunnah yang ada di huruf nun di sini jangan terlalu lama ya, jangan wanhar ya. Wan la, tapi wanhar ya, wanhar, wanhar ya. Singkat saja ya. Baik. Kemudian ayat yang ketiga ya, atau ayat yang kedua kita praktekkan lagi, coba diikuti silahkan. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, perhatikan sekali lagi huruf lam di sini ada dua ya, dua-duanya tidak dimadkan atau tidak dipanjangkan. Baik, ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik. Nah, di sini tadi ya seperti huruf fa yang berdekatan dengan huruf yang ditebalkan ya, cara pengucapannya, maka hati-hati menebalkan ya, hati-hati menebalkan huruf yang tipis yang berdampingan dengan huruf yang tebal. Di antaranya adalah ya, tadi harusnya disampaikan di awal ya, adalah huruf yang mendahului atau sebelum huruf ra ya. Huruf ra di akhir ayat di sini memang dibaca tebal ya. Kondisinya tebal sehingga huruf sebelumnya jangan dibaca tebal ya. Karena memang huruf-huruf yang sebelum ra ini di sini adalah huruf yang tipis ya. Kautsar ya. Thar ya. Wanhar har ya. Abtar ya. Jangan thor ya. Terkadang tanpa disadari seperti thor ya. Jadi seperti thor ya. Wanhar ya, kita mau menebalkan huruf ra, sudah niat menebalkan huruf ra apa, tapi huruf sebelumnya juga ke bawah tebal ya, maka ini perlu diperhatikan. Baik, yang terakhir ya, poin yang terakhir ya, ini juga lupa disampaikan harusnya di awal. Inna syani'aka ya, di sini yang pertama gunnah yang dipanjangkan memang ya, yang kedua adalah huruf hamzah di awal ya, ini juga cukup sering kita jumpai ya. Inna tidak langsung masuk dari hamzahnya, tapi terkadang karena gunnah yang dipanjangkan ya, maka nggak tahu efeknya terbawa seperti apa, malah hamzahnya yang ikut dimadkan juga ya. Ini juga perlu diperhatikan ya. Sama thumma ya, thumma tidak seperti itu bacanya, tapi thumma ya, thum langsung masuk kepada huruf mim ya. Huruf fa-nya ya, atau huruf sebelum huruf yang digunnahkannya jangan ikut dipanjangkan. Sama inna ya, amma yatasaalun sama ya. Jangan Nah, terkadang kita juga seperti itu ya. Kadang ya kita jumpai orang yang seperti itu. Baik. Itulah kurang lebih ya hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita coba praktek ya membaca surat Al-Kautsar. Kita coba baca sekali lagi ya sebelum kita menerima bacaan dari para pendengar atau para pemirsa. Ya, kita coba baca sekali lagi keseluruhan daripada bacaan surat Al-Kautsar ini. Baik, silahkan diikuti ya sebisa mungkin dengan mengacu kepada penjelasan yang kita sampaikan sebelumnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya atau dijelaskan daripada surat Al-Kautsar. Selanjutnya kita coba menerima bacaan dari para pemirsa. Nah. Wa iyyakum, selanjutnya kita beranjak pada sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan Al-Qur'annya dari surah Al-Kautsar di pagi hari ini. Silakan telepon kami di 02286862637 ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas di pagi hari ini, silakan kirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122711476. Dan kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Kita sapa, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Ya, silakan Abu Albani di Cijerah. Enggak. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, afwan, diulang. Angkat. Diulang, fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Iya, sudah cukup baik Abu Albani ya. Tadi cuman diperhatikan abtar ya. Taknya hati-hati, tadi kita sudah peringatkan ya. Taknya jangan sampai ikut menebal ya. Tar ya. Coba sekali lagi di akhir ayatnya. Diulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, sudah cukup baik ya. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini. Silahkan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637 ataupun jika antum punya materi atau pertanyaan berkaitan materi yang dibahas di pagi hari ini, silakan kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122711476. Silakan, kami tunggu di 02286862637. Halo. Ya, nampaknya belum ada. Sambil menunggu telepon yang masuk, Ustadz. Tadi ada pertanyaan dari Umu Rafif di Majalaya. Barakallahu fiik Ustadz, afwan mau tanya tapi di luar tema, kalau kita baca doa di tulisan Arabnya seperti ada tanwin atau fathah atau nun mati bertemu huruf ikhfa, kita bacanya dengung apa samar seperti tanwin fathah bertemu huruf tha? Bacanya misal min syai atau min syai'in. Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Ya. iya. Ada pertanyaan kalau kita baca doa ya. Maka
mungkin kita coba generalisasikan ya. Ketika kita baca doa, apakah harus menerapkan kaidah tajwid begitu mungkin ya, secara umum, tidak hanya ikhfa atau didengungkan ya, tapi yang lainnya juga. Baik, jawabannya adalah ya tidak wajib ya, tidak wajib. Yang wajib ya, menerapkan hukum-hukum tajwid ya, yang wajib itu hanya ketika membaca Al-Quran ya. Adapun ketika membaca doa ya atau berbicara bahasa Arab mungkin ya, maka hukum-hukum tajwid tidak wajib dipraktekkan ya. Bahkan cenderung tidak perlu ya. Cenderung tidak perlu. Tapi kalau mau dipraktekkan untuk pembiasaan mungkin ya, atau karena mungkin samar-samar kita ini nggak tahu ya ini ayat atau doa atau apa ya. Kadang doa juga berasal dari ayat, maka silahkan saja ya. Tapi sekali lagi tidak wajib ya, tidak wajib mempraktekkan hukum-hukum atau kaidah tajwid dalam membaca doa. Sekalipun doa tersebut sebetulnya berasal dari apa? Dari ayat ya. Tapi ketika kita niatnya berdoa ya, maka tidak wajib. Sekali lagi tidak wajib ya, tidak wajib untuk mempraktekkan hukum-hukum tajwid ya. Hukum-hukum tajwid diwajibkan hanya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Nah, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan selanjutnya kita kembali undang antum yang ingin mentorkan pelajarannya di 022886862637. Kita coba angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fakih di Gede Bage. Dengan siapa? Afan? Fakih di Gede Bage. Karena Fakih. putus-putus Pak. Putus-putus Pak, belum terdengar jelas. Dengan Bapak siapa? Ya, terdengar suaranya. Iya, dengan Bapak Pak Fakih. Pak Cih. Pak Cih. Pak Cih atau Fatih nih? Ya. Iya. Ya. Silakan Bapak Cih, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya. Afwan, tolong diulangi di ayat yang kedua. Fasholli. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, perhatikan Pak di kata terakhir ya. Wanha, pakai hak kecil ya, bukan hak yang besar. Wanhar, har. Nah, dicoba sekali lagi. Fasholli. Fasholli li rabbika wanhar. Ha, ya masih belum. Har. Ayuh, nah itu yang ha yang itu. Ya, coba sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Ya, habiskan ayatnya. Ya. Enggak. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, Masya Allah ya, sudah cukup baik Pak ya. Barakallah. Ya, ya Afwan. Ya. Baik, syukron jazakallahu khairan Pak Cih. Tadi di Gede Bage atas partisipasinya. Kita tunggu kembali di Tata Quran episode selanjutnya, dan kami undang kembali antum untuk menyentorkan pelajarannya di 022886862637. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Dastan di Cigadung Ustaz. Abu Dastan di Cigadung ya. Silakan Abu Dastan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, baca afwan ayat yang terakhir, Pak. Sekali lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik ya. Ya, Taib, syukron jazakallahu khairan Abu Dastan di Cigadung atas partisipasinya. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah di Kiara Condong, Ustaz. Ya, Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong. Ahlan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, Masya Allah ya. Sudah cukup baik. Sudah sangat baik. Jazakallah khairan, Zain. Ustaz. Izin bertanya boleh, Ustaz? Mangga. Silakan. Ana pernah di guru Ana dulu mengajarkan ketika ikhfa nun mati bertemu dengan ta, jadi langsung masuk ke huruf ta-nya, Ustaz. Seperti min tahtiha, jadi langsung ditempelkan. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, pertanyaannya mungkin di mana posisi lidah ketika ikhfa itu berlangsung ya. Itu secara umum mungkin ya. Jadi tadi pertanyaannya apa hukumnya huruf ta ketika diikhfakan, posisi lidahnya langsung di makhraj huruf ta ya. Baik. Pengucapan huruf ta atau pengucapan ikhfa ya secara umum ini sebetulnya ada pembagian lagi kalau kita mau perinci ya. Ada yang asfal, a'la dan awsat, atau ab'ad, aqrab dan awsat ya. Ikhfa ini. Nah, jadi tapi secara pengucapan ya, secara pengucapan atau kita kalau bahas posisi lidah ketika ikhfa itu ya tidak menempel, seharusnya tidak menempel ya. Tidak menempel di huruf berikutnya ya. Tidak menempel di makhraj huruf berikutnya ya. Kecuali 2 huruf. Ya. Jadi makhrajnya itu tidak langsung menempel ketika diikhfakan ya, kecuali 2 huruf, yaitu huruf kaf dan qaf ya, sehingga bunyinya betul-betul ang ya. Bunyinya betul-betul ang. Minkum, minqo ya. Ini betul sudah nempel di posisi makhrajnya, kedua huruf ini. Adapun sisanya ya, maka tidak menempel, sebetulnya tidak menempel ya. Sebetulnya tidak menempel ya. Kalau huruf to, dal dan ta ini malah seharusnya dijauhkan dari makhrajnya ya. 2 sisi makhraj dijauhkan. Miotoin ya, miotoin ya. Jangan miomti ya. Coba aja kalau huruf ta ditempelkan berarti huruf yang lainnya apa kabar ya? Apakah ditempelkan semua juga? Maka akan berbeda-beda ya, bunyi ikhfanya berbeda-beda ya. Miomtin ya, minta. Kalau huruf ikhfa di huruf ta itu ditempelkan atau sudah ditempelkan di makhraj huruf ta, bunyinya akan menjadi n ya. Bunyinya akan menjadi n ya. N bukan ang lagi ya, tapi N ya, minta ya. Seharusnya tidak seperti itu, bukan ikhfa seperti itu. Dan kalau sudah menempel ya,
Kalau sudah menempel ikhfa tersebut, maka tidak ada udara atau bahkan suara lagi yang keluar dari jauf ya. Biasanya sudah langsung apa? Ke hidung semua ya, ke khayshum semua. Ya, adapun ikhfa ya, keluar dari khayshum juga masih ada yang keluar dari jauf. Minta ya. Kalau mudahnya ya, dia tidak menempel di makhraj huruf setelahnya, tapi bersiap saja ya, bersiap untuk mengucapkan huruf berikutnya ya. Jadi bunyinya akan terdengar antara huruf n dan ang ya. Minta kuntum antum, seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau ditempelkan bunyinya kurang lebih seperti ini, antum ya, an jadi n ya, jadi betul-betul n ya, jadi tidak samar. Padahal maksud dari ikhfa itu apa? Menyamarkan bunyi n ya, menyamarkan suara n ya, suara nun. Allahu a'lam ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Baik, demikian Akhi Zain Abdillah ya jawaban dari Ustadz, semoga bermanfaat. Dan kita coba angkat kembali penelpon di 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Rusdian di Ciberem bukan? Nah, dengan Rusdian. Iya, silakan Akhi Rusdian, ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. diulangi afwan, fasalli. Nangkat. Fasalli diulangi. Fasalli li rabbika wanhar. Bas. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, nah, sudah cukup baik ya Akhi Rusdian. Barakallah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem. Dan selanjutnya kita beralih terlebih dahulu pada peserta yang hadir di studio. Ada Pak Bandi Abu Zaki, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fa, sekali lagi huruf fa-nya diperhatikan makhrajnya. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, lah bas. Ya, sudah cukup baik, Masya Allah. Barakallah. Ya, sebelum kita tutup ya ikhwah, kita terlebih dahulu minta ikhtitam dari Al-Ustadz Haidar Askarul Kohar hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah. Seperti biasa mungkin ya, kita tidak bosan untuk mengingatkan ya. Sama-sama mengingatkan ya, peringatan ya bagi diri saya pribadi ya, secara khusus umumnya bagi semua atau seluruh para pendengar, pemirsa dimanapun antum berada ya, ketika kita sedang mempelajari sesuatu ya, dalam hal ini adalah ilmu syar'i ya, secara khusus ya.
secara khusus ilmu syar'i, ya. Ketika kita sedang mempelajari ilmu syar'i, maka ada beberapa tuntutan di situ, ya. Ada beberapa kewajiban yang perlu ditunaikan, ya. Ketika kita betul-betul ingin meraih atau ingin memiliki suatu ilmu, ya. Ilmu syar'i ini, ya. Termasuk ilmu yang sedang kita pelajari juga, ya. Tuntutan tersebut adalah diantaranya yang paling penting, ya, diantara yang paling penting ada beberapa di sana, ya, dan diantaranya adalah yang paling penting untuk mengulang-ulang, ya. Sekali lagi mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu yang sudah kita pelajari, ya. Murajaah bahasa kitanya, ya, adalah murajaah, ya. Maka suatu ilmu, ya, ketika tidak dimurajaah dia akan apa? Cepat hilang, ya, cepat hilang. Murajaah, ya, maka dengan murajaah, kalau tidak salah Al-Imam Fudail bin Iyad, ya, salah satu daripada tabi'in mungkin, ya, atau zaman para sahabat, ya, pernah menyatakan innama yudhhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah, ya. Sesungguhnya di antara perkara yang membuat ilmu itu hilang, ya, adalah an-nisyan yang pertama, itu lupa, ya. Memang dia pelupa atau gampang lupa atau terkadang dia lupa, ya. Nah, jadi sifat lupa tersebut itu yang pertama. Yang kedua adalah tarkul mudzakarah, ya, yaitu meninggalkan murajaah, ya. Tidak mengulang-ulang pelajaran atau ilmu yang sudah dipelajari ini. Ya, oleh karenanya, ya, ilmu yang kita sudah pelajari, ya, kami harap bisa diulang-ulang. Selain akan bermanfaat bagi kita, ya, mudah-mudahan, ya, ketika kita mengulang-ulangnya, maka bisa juga bermanfaat bagi orang lain, ya, dengan mengajarkan mungkin kepada orang lain, ya. Kemudian membimbing minimalnya keluarga kita, saudara kita, ya, dan seterusnya. Nah, maka ini diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan untuk murajaah atau mengulang-ulang pelajaran yang ada. Selain itu juga, ya, selain keilmuan kita lebih menancap, lebih matang lagi, ya, dari segi praktek pun kita akan insyaallah akan lebih maksimal, ya. Secara khusus, ya, ilmu tajwid ini, ya, harus terus mengulang, harus terus dilatih, ya. Harus terus dilatih agar supaya hasilnya pun bisa maksimal. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga bisa diamalkan secara maksimal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.